Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini tanggal 7 Mei 2026 dan kita akan membedah kondisi market kripto yang terlihat mulai menunjukkan pergerakan menarik. Kita melihat banyak sentimen makro yang mulai bergeser, memberikan napas baru bagi para pelaku pasar. Mari kita lihat apakah ini awal mula tren yang lebih stabil atau sekadar pengalihan sebelum volatilitas kembali muncul. Penting untuk dipahami bahwa seluruh informasi yang dibahas dalam video ini murni bersifat edukasi dan analisa objektif. Kripto adalah aset dengan resiko tinggi. Selalu gunakan pertimbangan mandiri dan analisis pribadi sebelum mengambil keputusan atau langkah apapun di pasar finansial. Melihat kalender ekonomi global, perhatian kita tertuju pada rilis data non-farm payroll dan angka pengangguran Amerika Serikat yang akan meluncur di tanggal 8 Mei nanti. Data ini sangat krusial, karena akan memberikan gambaran apakah pasar tenaga kerja Amerika masih cukup tangguh, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan moneter ke depan. Pastikan untuk memantau rilis tersebut karena biasanya memicu pergerakan harga yang cukup tajam. Berita pertama datang dari sektor tenaga kerja Amerika Serikat. Laporan ADP mencatat pertumbuhan 109.000 posisi pekerjaan baru di bulan April. Angka ini melampaui ekspektasi konsensus. Bagi pasar kripto, data yang solid ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena di satu sisi mencerminkan kekuatan ekonomi, namun di sisi lain bisa membuat kebijakan suku bunga tetap ketat lebih lama. Selanjutnya, Bank Sentral Polandia memutuskan untuk menahan suku bunga di level 3,75%. Fokus mereka saat ini adalah tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi dari ketegangan geopolitik yang masih belum usai. Situasi ini mengingatkan kita bahwa aset kripto seringkali menjadi pilihan saat ketidakpastian kebijakan moneter global meningkat. Kabar baiknya, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun mengalami penurunan ke level 4,35%. Hal ini terjadi seiring dengan turunnya harga minyak dunia akibat meredanya kekhawatiran konflik di Timur Tengah. Ketika imbal hasil obligasi turun, aset beresiko seperti Bitcoin seringkali mendapatkan sentimen positif karena investor mulai mencari instrumen dengan imbal hasil lebih menarik. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 50, yang artinya pasar berada dalam kondisi netral. Angka ini menandakan bahwa pelaku pasar sedang berada dalam fase menunggu dan melihat. Tidak ada euforia berlebihan, namun ketakutan juga belum mendominasi secara signifikan. Ini adalah fase di mana akumulasi atau distribusi biasanya terjadi dengan tenang sebelum arah besar terbentuk. Membahas indikator Pi Cycle Top, saat ini kita masih berada jauh di bawah garis lampu peringatan. Dengan nilai rata-rata 110 hari berada di $73.700, kita belum melihat adanya sinyal overheating atau tanda puncak siklus yang terkonfirmasi oleh indikator ini. Secara teknis, ini memberikan ruang bagi pasar untuk terus bernapas. Puel Multiple kini mencatatkan nilai 0,85. Angka ini menunjukkan bahwa emisi Bitcoin secara nilai dolar masih berada di level yang sehat dan belum mencapai fase jenuh. Dalam sejarahnya, level ini mencerminkan fase siklus yang masih jauh dari area distribusi besar-besaran oleh para penambang. Dari 30 indikator siklus yang kita pantau, belum ada satupun yang memicu sinyal jual secara serentak. Ini adalah indikator objektif bahwa meski harga bergerak dinamis, struktur market secara makro masih terjaga dengan cukup baik. Kita akan terus mengamati perkembangan ini setiap harinya.